Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang terdiri dari saya sendiri, Aninda Puji Lestari, dengan MPMG 1A 19005, Farido Catur Pamungkas dengan MPMG 1A 19041, dan Anissa Kurniati, G1A 19081. Di sini kami akan melakukan pembahasan soal atau memenuhi dari tugas statistika, yaitu pembahasan soal dari macam-macam distribusi peluang diskrit dan kontinu. Baik, yang pertama akan saya jelaskan sendiri, yaitu Ninda Puji Lestari G1A 005. Di sini saya akan melakukan pembahasan dan penyelesaian soal dari 4 distribusi, yaitu distribusi Bernoulli, distribusi binomial negatif, dan distribusi hipergeometrik. Baik, yang langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu distribusi Bernoulli. Jadi, distribusi Bernoulli ini adalah misal suatu percobaan yang hasilnya dapat digolongkan atas keberhasilan atau kegagalan jika diambil misalnya X sama dengan 1 untuk kejadian berhasil dan X sama dengan 0 untuk kejadian gagal. Maka fungsi massa peluangnya adalah P untuk X sama dengan 0, yaitu sama dengan 1 dikurang P. Dan P untuk X sama dengan 1, maka sama dengan P. Dalam percobaan Bernoulli, peluang sukses dinotasikan dengan P, dan peluang gagalnya adalah Q, yaitu Q sama dengan 1 dikurang P. Maka peluang sukses atau gagal suatu kejadian yang berdistribusi Bernoulli atau yang disebut sebagai fungsi kepadatan peluang distribusi Bernoulli, yaitu dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu peluang X sama dengan X sama dengan P pangkat X dikali dengan 1 dikurang P atau Q. 1 dikurang P itu adalah Q, dipangkatkan dengan 1 dikurang dengan X. Baik, kita langsung ke soal dan pembahasannya, yaitu soalnya adalah misalnya dari 100 orang pelamar kerja akan diterima 30 orang pelamar. Misalkan Andi adalah salah seorang pelamar kerja tersebut. Berapakah peluang Andi diterima? Maka kita jabarkan dulu, diketahuinya adalah P sama dengan 30/100, yaitu 30 diterima 30 orang pelamar dari 100 orang pelamar. Maka kita sederhanakan menjadi 3/10. Maka langsung kita masukkan ke rumus sebelumnya, yaitu peluang X sama dengan 1, 1 adalah berhasil, sama dengan 3/10 pangkat X, pangkat 1. X-nya adalah 1, dikalikan dengan 1 dikurang 3/10 pangkat 1 dikurang 1. Maka hasilnya adalah 3/10. Jadi, peluang Andi diterima dari 100 orang itu adalah 3/10. Langsung kita ke pembahasan yang kedua, yaitu pembahasan mengenai distribusi binomial. Distribusi binomial ini di mana peluang sukses adalah P dan peluang gagal adalah Q. Untuk setiap percobaan di mana Q sama dengan 1 dikurang P. Maka probabilitas sukses sebanyak X dari N percobaan adalah peluang X dari N percobaan sama dengan kombinasi X dari N dikali dengan P pangkat X dikali dengan P N dikurang X. Maka dengan keterangan kombinasi X dari N sama dengan N faktorial per N dikurang X faktorial dikali dengan X faktorial. Selanjutnya yaitu kita langsung saja kita bahas soal dan kita bahas maksud saya contoh soalnya, yaitu sebuah koin dilempar 5 kali. Peluang mendapatkan sisi gambar tepat 3 kali adalah, maka kita jabarkan dulu, peluang mendapat gambar pada setiap pelemparan adalah P, yaitu sama dengan setengah atau 1/2. Dan peluang mendapatkan angka dalam setiap pelemparan adalah Q, yaitu 1 dikurang P, maka sama dengan 1 dikurang dengan 1/2. Hasilnya juga 1/2. Maka peluang tepat 3 kali dapat gambar dari 5 kali pelemparan adalah, maka PX3N sama dengan 5 adalah kombinasi 3 dari 5 dikali dengan 1/2 pangkat 3 dikali dengan 1/2 pangkat 2. Maka kita faktorialkan 5 faktorial per 2 faktorial dikali 3 faktorial dikali dengan 1/8 dikali dengan 1/4. Maka hasilnya adalah 10 dikali 1/8 dikali 1/4. Hasil akhirnya adalah 10
per 32. Maka peluang tepat 3 kali dapat gambar dari 5 kali pelemparannya adalah 10 per 32. Selanjutnya kita akan membahas distribusi binomial negatif. Jika suatu percobaan binomial negatif mempunyai probabilitas keberhasilan P dan probabilitas kegagalan Q, distribusi probabilitas coba acak X adalah banyaknya ulangan sampai terjadinya X keberhasilan. Sehingga secara matematis distribusi binomial negatif dirumuskan menjadi B dikali X, N, P sama dengan kombinasi N dikurang 1, X dikurang 1 dikali dengan P pangkat X dikali P pangkat N dikurang X. Dengan B ini adalah banyaknya keberhasilan atau banyaknya terjadinya keberhasilan. Jadi dengan catatan dengan X-nya adalah N ditambah 1 dan N ditambah 2. Selanjutnya kita langsung ke soal dan pembahasannya. Yaitu seorang peneliti tengah menginokulasi beberapa tikus putih dengan menyuntikkan virus yang menyerang metabolisme pencernaan. Tanpa ia memperoleh 3 ekor tikus putih terserang penyakit tersebut. Bila probabilitas terjangkit penyakit itu adalah 25%, berapa probabilitas bahwa dalam percobaan itu diperlukan 10 ekor tikus? Maka dengan banyaknya probabilitas atau maksud saya probabilitas dari banyaknya kejadian berhasil atau banyaknya peluang berhasilnya adalah 3 dari 10 ekor tikus dengan probabilitas 0,25%. Maka langsung kita jalankan saja, yaitu 9 kombinasi 2 dari 9 dikali dengan 0,25 pangkat 3 dikali dengan 0,75 pangkat 7. Yaitu 9 faktorial per 2 faktorial dikali dengan 9 dikurang 2 faktorial dikali 0,0156 dikali 0,1335. Maka hasil akhirnya adalah 0,075. Jadi probabilitas diperlukannya 10 ekor tikus putih untuk 3 ekor tikus yang terserang penyakit adalah 0,075 atau 7,5% atau apabila kita presentasikan. Maksud saya. Selanjutnya yaitu kita akan membahas distribusi hipergeometrik. Distribusi probabilitas hipergeometrik ini bagi perubahan acak X adalah bila dari populasi berukuran N yang dapat digolongkan yaitu kelompok keberhasilan dan kelompok kegagalan, masing-masing dengan K dan N dikurang K unsur, dipilih sebanyak N. Distribusi probabilitas perubahan acak X yang menyatakan banyaknya kejadian berhasil yang terpilih adalah maka H itu adalah banyaknya kejadian berhasil yang terpilih. Maka banyaknya kejadian yang berhasil. Dari X, N, K sama dengan kombinasi dari N kecil, X dari N kecil, dikali dengan kombinasi N dikurang X kecil dari N besar dikurang K kecil dari K, kemudian per kombinasi N dari N besar. Dengan X adalah 0,1, dengan N adalah 0, 1, 2, 3, sampai dengan N. Maka langsung saja kita ke soal dan pembahasannya, yaitu 6 kartu diambil secara acak dari setengah kartu brike warna merah. Hitunglah probabilitas diperolehnya 4 kartu wajib. Maka kita jabarkan terlebih dahulu, kita menggunakan distribusi hipergeometrik, yaitu dengan N-nya adalah sama dengan 6. 6 kartu yang diambil. Kartu yang diambil yaitu dari populasi N besarnya adalah sama dengan 26 kartu, yaitu setengah dari kartu brigenya. Banyaknya kartu wajib yang ada di sana adalah 13. Dan X-nya adalah 4. Kita X-nya yang peluang X-nya adalah 4. Maka probabilitas untuk memperoleh 4 kartu wajib dari 6 kartu yang diambil adalah, yaitu probabilitas atau banyaknya keberhasilan terambilnya 4 kartu wajib dari 26 populasi kartu, dari 6 yang terambil, kartu yang terambil, dari 13 kartu wajib yang ada, yaitu 13, yaitu kombinasi 13, 4 dari 13, dikali dengan kombinasi 2 dari 13, per, atau dibagi dengan kombinasi 6 dari 26, yaitu 7
per 230.230, maka hasilnya adalah 0,242. Jadi, peluang terambilnya atau probabilitas untuk memperoleh 4 kartu wajib dari 6 kartu yang diambil adalah 0,242. Jadi sekian pembahasan dari saya untuk 4 macam distribusi. Tadi ada distribusi Bernoulli, distribusi binomial negatif, dan distribusi hipergeometrik dan yang terakhir ini. Sekian dari saya. Untuk pembahasan selanjutnya atau pembahasan distribusi lainnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Kurniati, NPM G1A 019081. Di sini saya akan memberikan contoh soal tentang distribusi Paschen, distribusi normal, distribusi gamma, dan distribusi Q kuadrat. Kemudian kita pertama masuk ke contoh soal distribusi Paschen. Sebuah konveksi pakaian menggunakan 20 mesin jahit. Probabilitas sebuah mesin jahit mengalami dan memerlukan perbaikan adalah 0,02. Tentukan probabilitas dari 3 mesin yang akan mengalami gangguan dan memerlukan perbaikan. Di sini N sama dengan 20, di mana N yaitu banyaknya muatan. P sama dengan 0,02. di mana P adalah probabilitas sukses, dan X sama dengan 3, di mana X yaitu variabel random discrete. Kemudian ada mu N kali P, 20 kali 0,02 sama dengan 0,4. Nah, ini rumusnya. P X sama dengan mu pangkat X dikali E pangkat min mu per X. Lalu P X sama dengan 3 sama dengan 0,4 pangkat 3 dikali 2,71828 min pangkat min 0,4 per 3. Dapatlah 0,072. Kemudian kita lanjut ke distribusi normal. Ada contoh soalnya, nilai rata-rata ujian masuk suatu perguruan tinggi 67,75 dengan simpangan baku 6,25. Jika distribusinya normal dan banyak calon peserta 10.000 orang, maka tentukanlah A. Jika hasil terendah 50, berapa jumlah peserta yang tidak diterima? B. Berapa jumlah peserta yang nilainya lebih dari 70? Dijawab, diketahui X sama dengan nilai hasil ujian, maka X bar sama dengan 67,75 dan S atau simpangan baku adalah 6,25. Maka kita masuk yang ke A. A. PX kurang dari sama dengan 50. Z kurang dari sama dengan X kurang X bar per S. Untuk X kurang 50, maka Z kurang dari sama dengan 50 dikurang 67,75 per 6,25. Z kurang dari sama dengan min 17,75 per 6,25. Min 17,75 ini didapat dari 50 dikurang 67,75. Dan Z kurang dari sama dengan min 2,84. Luas di bawah kurva normal antara Z sama dengan O dan Z kurang dari Z dan Z sama dengan min 2,84 adalah 0,4977. Jadi luas daerah Z kurang dari sama dengan min 2,84 yaitu 0,50 dikurang 0,4977 sama dengan 0,0023. Jadi jumlah peserta yang tidak diterima adalah 0,0023 dikali 1000 yaitu 23 orang.
Lalu kita jawab yang soal B. Px lebih dari 70, Z sama dengan X kurang X bar per S. Untuk X lebih dari 70, maka Z lebih dari 70 dikurang 67,75 per 6,25. Z lebih dari 0,36. Luas di bawah kurva normal antara Z sama dengan 0 dan Z sama dengan 0,36 adalah 0,1406. Jadi luas daerah Z lebih dari 0,36 sama dengan 0,50 dikurang 0,1406, yaitu 0,3594. Jadi, maka jumlah peserta yang nilainya lebih besar dari 70 yaitu 0,3594 dikali 10.000. Lalu dapatlah 3.594 orang. Lalu kemudian ada distribusi gamma. Berikut contoh soalnya. Misalkan peubah acak Y berdistribusi gamma dengan parameter alfa sama dengan 2 dan beta sama dengan 3. Hitunglah peluang ketika Y bernilai lebih dari 4. Jawab alfa sama dengan 2 dan beta sama dengan 3. F Y sama dengan 1 per R kali alfa dikali beta pangkat alfa. Y alfa dikurang 1 dikali E min Y dikurang beta, 0 kurang Y lebih dari 0 dan kurang dari tak terhingga sama dengan 0. Kita ketahui alfanya 0 dan betanya 0. Fy sama dengan 1 per R 2 dikali 3 pangkat 2. Y 2 kurang 1. E di E pangkat min Y per 3, di mana R alfa ini adalah fungsi gamma. Lalu Fy sama dengan 1 per 9 dikali YE min Y dikali beta, min Y dikali 3. Nah, di sini dapat 9 itu dari 3 pangkat 2. Lalu kemudian kita lanjut, ini kan Y 2 dikurang 1 ini 1, jadi kita tulis Y saja. Lalu E min Y pangkat min Y per 3. Lalu kita cari Py lebih dari 4. Dapatlah integral 4 tak terhingga dikali 1 per 9 YE min Y per 3 dy sama dengan 1 per 9 lim n tak terhingga integral 4b YE dikali YE pangkat min Y per 3 dy. Integral 4 tak terhingga dikali YE min Y per 3 dy. Misal U sama dengan Y X sama dengan E min Y 3 dy. U aksen sama dengan dy. F aksen sama dengan min 3E pangkat min Y per 3. Jadi integral UF aksen sama dengan UF dikurang integral FU aksen sama dengan Y min 3E pangkat min Y 3 dikurang integral min 3E pangkat min Y 3 dy sama dengan dapatlah Y dikurang 3E pangkat min Y 3 ditambah 3 integral E min Y 3 dy. Lalu kita masuk ke distribusi C kuadrat. Nah, di sini ada bila peubah acak X berdistribusi gamma dengan alfa sama dengan 2 dan beta sama dengan 1. Maka hitunglah P. X lebih dari 1,8 dan kurang dari 2,4. P X kurang dari 1,8 dan lebih dari 2,4
Nah, di sini 1,8 dan 2,4 M ini yaitu adalah batas integralnya. Lalu kita tulis fx dx. Nah, kemudian fx ini didapat dari distribusi gamma. Jadi ditulislah beta di pangkat alfa dikali r fungsi gamma ini, x dikali s alfa dikurang 1 dikali e pangkat min x d per d dx. Lalu integral 1,8 dan 2,4. Nah, di sini tulis 1,2 r pangkat 2 r2 dikali x pangkat 2 kurang 1 dikali e pangkat min x per 1 dx. Nah, kemudian dapatlah 1 pangkat 1 ada kan 1. Nah, di sini 2 dikurang 1 sama dengan 1. Lalu 1 per 1 jadi dapatlah 1. 1 bagi 1 dapatlah 1. Jadi kita tulis 1 saja di sini. Kemudian x dikali e pangkat min x dx. Nah, lalu integral 1,8 dan 2,4 dikali x dikali e min x dx. Lalu kita cari integral persiannya. Di sini integral udf sama dengan u dikali min integral f du. U sama dengan x, jadi df sama dengan e dikali e pangkat min x dx. Nah, e pangkat min e lalu 2,8 e min 1,8 dikurang 3,4 e 3,4 dikurang 3,4 e pangkat min 2,4. Nah, kita kurangkan 2,8 ini dikurang 3,4 ini juga kita kurangkan, maka dapatlah 0,1545. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Oke, baik. Melanjutkan dari apa yang telah teman-teman saya sampaikan pada slide sebelumnya, kini saya akan membahas mengenai distribusi eksponen yang contoh soalnya seperti berikut. Toko Bit tengah mengadakan diskon besar-besaran sehingga kedatangan pengunjung yang berdistribusi eksponensial meningkat dari biasanya menjadi 7,3 per 25 menit. Berapa probabilitas kedatangan pengunjung dalam selang waktu 1 jam atau lebih? Penyelesaiannya yaitu bisa kita ketahui bahwa X0 sama dengan 1 jam atau 60 menit. Lambdanya yaitu 7,3 per 25 menit, sehingga didapatkan hasil 0,29 per menit. Yang ditanya yaitu probabilitas dari X lebih dari sama dengan 10 menit. Yang dapat kita jawab dengan probabilitas X lebih besar dari X0 sama dengan 1 min eksponen min lambda X0 sama dengan P X lebih besar daripada 10, 1 min eksponen min 0,29 dikali 10, Px lebih besar dari 10 sama dengan 1 min 2,71828 minus 2,9, Px lebih besar dari 10 sama dengan 1 min 0,55, sehingga didapatkan hasil probabilitas X lebih besar dari 10 sama dengan 0,945. Oke, selanjutnya kita akan masuk kepada soal dari distribusi Weibull. Yang contoh soalnya yaitu sebuah tes benar atau salah terdiri dari 10 pertanyaan. Yang contoh soalnya yaitu A. Berapa peluang untuk memperoleh semua jawaban adalah benar? Jawab. Jika peluang benar sama dengan setengah dan peluang salah sama dengan setengah, maka B X 10 setengah sama dengan 10X dikali 1/2 pangkat X dikali 1/2 pangkat 10 min X. Maka peluang semua jawaban adalah benar, yaitu B 10, 10, 1/2 sama dengan 10, 10, 1/2 pangkat 10, dan 1/2 pangkat 10 dikurang 10, sehingga didapatkan 10 faktorial per 10 faktorial dikali 10 dikurang 10 faktorial dikali setengah di pangkat 10. Maka jawabannya yaitu setengah
pangkat 10. Oke, yang terakhir kita akan masuk kepada soal dari distribusi log normal. Dari data yang menunjukkan curah hujan total tahunan di suatu kolam penampung yang diperkirakan memiliki distribusi log normal dengan rata-rata 60 in dan deviasi standar 15 in, A. Tentukan probabilitas bahwa tahun depan curah hujan tahun antara 40 sampai 70 in. Solusinya yaitu zeta sama dengan sigma per mu sama dengan 15 per 60 sama dengan 0,25, lambda sama dengan in mu dikurang 1/2 zeta pangkat 2 sama dengan in 60 dikurang 1/2 0,25 pangkat 2 sama dengan 4,06. Yang mana probabilitas dari 40 kurang dari X dan kurang dari sama dengan 70 sama dengan pi 70 dikurang 4,06 per 0,25 dikurang pi 40 dikurang 4,06 per 0,25. Yang hasilnya yaitu sama dengan pi 0,75 dikurang pi 1,48. Dan pi 0,75 dikurang 1 per pi 1,48. Dan dari tabel diperoleh pi 40 kurang dari X kurang dari sama dengan 70 sama dengan 0,773373 dikurang dari 0,069437 sama dengan 0,7039. Oke, sekian dari presentasi kelompok kami. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.